Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok saya akan membahas materi tentang neraca perdagangan falas dan perekonomian terbuka atau 4 sektor. Kelompok saya beranggotakan 5 orang. Ada saya Muhammad Yudhihara, presensi 6, Erik Satrio presensi 7, Muhammad Sofyan presensi 8, Anggoro presensi 9, dan Cahyaning Tias presensi 10. Yang pertama, pengertian perekonomian tertutup dan terbuka. Ekonomi tertutup adalah ekonomi yang tidak berinteraksi dengan ekonomi di negara lain atau berinteraksi dengan di negaranya sendiri. Ekonomi terbuka, ekonomi yang berinteraksi dengan secara bebas dengan ekonomi di negara lain atau ada kerjasama antara kedua negara. Yang kedua, ada sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, ekspor, impor, dan pengeluaran agregat. Ekspor dapat diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain, yang dapat menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke dalam sektor perusahaan. Pengeluaran ini berdampak pada pengeluaran agregat. Karena kegiatan ekspor, barang dan jasa pada akhirnya akan mempengaruhi dalam peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua, sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Inilah gambar dari sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Yang artinya, yang pertama, penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, sewa. Yang kedua, perusahaan membayar pajak pada pemerintah. Yang ketiga, rumah tangga membayar pajak pada pemerintah. Yang keempat, rumah tangga melakukan konsumsi barang-barang yang diproduksi perusahaan dalam negeri. Yang kelima, rumah tangga melakukan konsumsi luar negeri atau impor. Yang keenam, sektor rumah tangga menabung pada institusi keuangan. Yang ketujuh, institusi keuangan meminjamkan modal kepada investor. Yang ke-8, investor menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi investasi. Yang ke-9, pemerintah melakukan pembelanjaan dalam negeri. Yang ke-10, perusahaan menjual barang produksi keluar negeri atau ekspor. Yang ketiga, komponen pengeluaran agregat. Jenis pengeluaran agregat yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan dalam negeri atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan untuk menambah kapasitas sektor perusahaan dalam negeri untuk memproduksikan barang dan jasanya. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dari perusahaan dalam negeri atau lambangnya G. Yang keempat, ekspor atau lambangnya X, yaitu pengeluaran atau pembelian oleh negara lain ke atas barang dan jasa yang diproduksi dari perusahaan dalam negeri. Yang kelima, impor dengan lambang M, yaitu pembelian barang dari luar negeri dengan rumus AE sama dengan CDN tambah I tambah G tambah X tambah M. Yang ketiga, aliran barang dan modal internasional. Yang pertama, aliran barang, ekspor, impor, dan ekspor neto. Yang pertama, ekspor, yaitu barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri dan dijual di luar negeri. Dua, impor. Impor adalah barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri
dan dijual di dalam negeri. Yang ketiga ekspor neto, yaitu nilai ekspor negara sama nilai impor negara. Ekspor neto juga disebut neraca perdagangan. Yang pertama defisit perdagangan. Impor ekspor NX sama dengan negatif. Kedua surplus perdagangan, ekspor impor NX sama dengan positif. Perdagangan yang ketiga perdagangan seimbang, ekspor dan impor sama nilainya NX sama dengan 0. 2. Aliran sumber daya finansial, aliran keluar modal neto. Aliran modal neto, pembelian aset asing oleh warga domestik kurangi pembelian aset domestik oleh warga asing. Dampaknya yang pertama, aliran modal neto positif. Warga domestik membeli lebih banyak aset asing daripada warga asing yang membeli aset domestik. Modal dikatakan mengalir keluar negara. Kedua, aliran modal negatif. Warga domestik membeli aset asing lebih sedikit daripada warga asing yang membeli aset domestik. Modal dikatakan mengalir masuk negara. Variabel yang mempengaruhi aliran keluar modal neto. Yang pertama, suku bunga real yang dibayarkan pada aset asing. 2. Suku bunga real yang dibayarkan pada aset domestik. Ketiga, risiko ekonomi dan politik dalam memegang aset luar negeri. 4. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kepemilikan asing aset domestik. 3. Persamaan ekspor neto dan aliran keluar modal neto. NCO sama dengan NX. Untuk perekonomian secara keseluruhan, NX dan NCO harus saling menyeimbangkan. Persamaan ini muncul karena setiap transaksi yang mempengaruhi salah satu sisi persamaan ini juga mempengaruhi sisi lain dengan jumlah yang sama. NCO sama dengan NX. Pembuktian. Surplus perdagangan NX lebih dari 0. Apa yang dilakukan dengan mata uang asing diterima dari penjualan neto barang dan jasa luar negeri? Mata uang tersebut harus digunakan untuk membeli aset asing. Modal mengalir keluar negara. NCO kurang dari 0. Defisit perdagangan NX lebih dari 0. Bagaimana pembiayaan neto dari barang dan jasa tersebut di pasar dunia? Negara harus menjual aset ke luar negeri. Modal mengalir masuk ke dalam negeri. NCO kurang dari 0. 4. Simpanan investasi dan hubungannya dengan aliran internasional. Y sama dengan C tambah I tambah B tambah NX. PDB atau Y terdiri dari 4 komponen. Konsumsi atau C, investasi atau I, pembelian pemerintah atau G, dan ekspor neto atau NX. Simpanan nasional adalah Y yang tersisa setelah membayar C dan G. Maka Y kurangi C kurangi G sama dengan I plus NX. S sama dengan I plus NX. Karena NX sama dengan NCO, maka persamaan lainnya S sama dengan I plus NCO. 5. Ringkasan. 3 kemungkinan hasil dari ekonomi terbuka dapat dilihat dari tabel berikut. D. Faktor-faktor penentu ekspor dan impor. Faktor terpenting yang menentukan ekspor dan impor yaitu kemampuan sebuah negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Untuk dapat bersaing di pasar luar negeri dibutuhkan faktor-faktor berikut. 1. Mutu barang minimal sama baiknya dengan produk asing. 2. Harga barang bersaing dengan barang di luar negeri. 3. Cita rasa atau selera masyarakat di luar negeri terhadap barang yang diekspor. 4. Nilai tukar di mana orang-orang dapat menggunakan mata uang domestik untuk membeli mata uang asing. 5. Pendapatan konsumen di dalam dan luar negeri.
6. Biaya transportasi barang dari suatu negara ke negara lain. 7. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. 8. Perkembangan teknologi. 1. Faktor-faktor penentu ekspor. Yang pertama, barang-barang yang dibutuhkan negara lain karena tidak dapat diproduksi negara tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan di negara tersebut. Yang kedua, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing di pasaran luar negeri. 3. Cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Ada dua pendekatan. Yang pertama, nilai impor yang proporsional dengan pendapatan nasional. M sama dengan MY. M menggambarkan tingkat perubahan impor yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan masyarakat dan pendapatan nasional. Pendapatan yang kedua yaitu nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional, yakni seperti pada perusahaan yang membeli barang modal di luar negeri. M sama dengan M0 plus MY. M0 merupakan nilai impor yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Pertama, kecondongan mengimpor dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Terjadi pada gambar B1. Pergeseran dari M1 ke M2 menunjukkan kecondongan mengimpor yang berkurang, seperti berubahnya cita rasa masyarakat yang lebih mencintai produk domestik misalnya. Yang kedua, kecondongan mengimpor bergeser meningkat seiring meningkatnya pendapatan nasional. Pada gambar B2, efek inflasi misalnya, yang menyebabkan barang dalam negeri jadi lebih mahal sehingga masyarakat lebih banyak membeli barang impor. Harga untuk transaksi internasional, nilai tukar real dan nominal. Nilai tukar nominal, nominal exchange rate. Nilai yang digunakan seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Apresiasi, meningkatkan nilai mata uang suatu negara diukur dari jumlah mata uang negara lain yang dapat dibelinya. Depresiasi, menurunnya nilai mata uang suatu negara diukur dari jumlah mata uang negara lain yang dapat dibelinya. Selanjutnya, nilai tukar real. Nilai tukar real atau real exchange rate adalah nilai yang digunakan seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari negara lain. Untuk rumus nilai tukar F. Teori pertama, penentuan nilai tukar. Paritas daya beli. A. Teori pertama, penentuan nilai tukar. Paritas daya beli. Pertama, logika dasar paritas daya beli. Teori paritas daya beli didasarkan pada prinsip yang disebut hukum satu batasan paritas daya beli. Teori paritas daya beli tidak sepenuhnya akurat. Artinya, nilai tukar tidak selalu bergerak untuk memastikan bahwa suatu unit mata uang negara asal memiliki nilai real yang sama di semua negara. G. Keseimbangan perekonomian terbuka dan contohnya. Penawaran agregat yang disimbolkan AS. Perekonomian terbuka formulanya adalah AS sama dengan Y ditambah M. Selanjutnya, untuk pengeluaran agregat dengan simbol AE, keseimbangan perekonomian terbuka. A. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai saat penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Dalam persamaan, AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Dalam konsumsi atau pengeluaran rumah tangga,
terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas tentang suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dapat dicapai dalam keadaan I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sebelumnya telah diterangkan bahwa pendapatan nasional yang mengalir pada sektor rumah tangga telah dikurangi pajak perusahaan dan pajak individu. Maka perolehan terakhir merupakan pendapatan disposable atau YD. Maka dapat dibuat persamaan YD sama dengan Y atau pendapatan nasional dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y kurangi T. Selanjutnya, melihat sirkulasi yang awal tadi, pendapatan disposable dapat digunakan untuk yang pertama membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor, atau C sama dengan CDN plus M, dan ditabung atau S, saving. Maka dapat disimpulkan bahwa YD sama dengan C plus S, atau pendapatan disposable sama dengan pengeluaran ditambah saving. Dan YD sama dengan Y kurangi T. Y pendapatan nasional dikurangi tax. Maka dalam persamaan perekonomian terbuka adalah Y dikurangi T sama dengan C tambah S, atau Y sama dengan pengeluaran rumah tangga ditambah saving ditambah tax. Lalu tadi sudah dijelaskan bahwa keseimbangan perekonomian menurut agregat penawaran dan pengeluaran dapat dicapai apabila Y sama dengan C plus I plus G plus X kurangi M. Dari persamaan barusan, maka keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka secara keseluruhan jika digabung dengan suntikan bocoran dapat disingkat menjadi C plus I plus G plus X kurangi M sama dengan C plus S plus T, atau investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor sama dengan saving ditambah tax ditambah impor. Jadi, suntikan dan bocoran merupakan pendapatan nasional dengan pendapatan disposable. Dalam persamaannya, Y sama dengan YD. Berikut adalah kurva yang menjelaskan pendekatan AE dikurangi AS, juga suntikan bocoran dalam keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, yang di bagian atas adalah pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat. Lalu yang di bagian bawah adalah pendekatan suntikan bocoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan keseimbangan. Yang pertama, dapat dilihat di A1, keseimbangan awalnya berada di E0 dan pendapatan nasional di Y0. Kenaikan ekspor sebanyak delta X menyebabkan AE meningkat dari AE0 menjadi AE1 dan keseimbangan berpindah dari E0 ke E1. Akibat dari perubahan ini, maka pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Lalu, pada gambar A2 menunjukkan perubahan keseimbangan dengan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. Yang kedua, perubahan keseimbangan akibat kenaikan impor. Akibat kenaikan impor sebanyak delta M ke atas keseimbangan Y sama dengan AE, perubahan keseimbangan menggunakan pendekatan penawaran agregat, pengeluaran agregat, pertambahan impor akan memindahkan dari AE menjadi AE1 dan pendapatan nasional menjadi Y0 ke Y1. Sedangkan gambar B2 menunjukkan akibat kenaikan impor dengan menggunakan pendekatan suntikan dan bocoran. H. Contoh angka. Contoh soal. Dalam suatu perekonomian terbuka, ciri fungsi konsumsi rumah tangga, pajak pemerintah, pengeluaran pemerintah, investasi swasta, ekspor dan impor adalah sebagai berikut. A. Fungsi pengguna. Dari soal tersebut, tentukan yang pertama, fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. 2. Pendapatan nasional pada keseimbangan. 3.
Untuk mencapai kesempatan kerja penuh, perubahan yang bagaimanakah perlu dibuat apabila? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu fungsi konsumsi sebagai fungsi dari Y. Dengan fungsinya yaitu C sama dengan 500 ditambah 0,8 YD. Untuk YD yaitu Y dikurangi T atau pajak. Sehingga C. Nomor 3, yaitu perubahan untuk mencapai kesempatan kerja penuh. Dengan menurunkan pajak oleh karena formula multiplier tidak diketahui, perubahan pajak untuk mencapai kesempatan kerja penuh tidak dapat ditentukan dengan menggunakan. Selanjutnya, dengan menambah pengeluaran pemerintah atau pengeluaran pemerintah saja dinaikkan. Apabila pengeluaran pemerintah dinaikkan atau ditambah, perlulah dimisalkan jumlah pengeluaran pemerintah yang baru. Misalnya sebesar G0. Nomor 4, budget pemerintah dan fungsi pajak. Fungsi pajak yang baru, apabila kesempatan kerja penuh dicapai dengan mengurangi pajak secara sekaligus. Fungsi pajak akan berubah menjadi T sama dengan T0 ditambah. Nomor 5, keseimbangan ekspor-impor. Nilai Y di saat pendapatan nasional pada keseimbangan yaitu 5.600, maka nilai impornya adalah M sama dengan 0,1 Y. Jadi 0,1 Berikut adalah supporting article dan critical review dengan judul Impor berkurang, nilai ekspor pertanian Indonesia meningkat, yang kita kutip dari republika.co.id. Di sini supporting artikelnya telah dirangkum, yaitu upaya Kementerian Pertanian dalam meningkatkan lalu lintas ekspor mulai menunjukkan hal positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian periode Desember 2019 meningkat hingga 24,35% atau jika mencapai 370 dolar US. Bahkan angka tersebut diprediksi meningkat karena Kementan terus mendorong pengusaha dan eksportir untuk melipat gandakan nilai ekspor mereka melalui program jangka panjang gerakan 3 kali lipat ekspor. Sedangkan untuk briket tempurung, total diekspor mencapai 38 ton dengan nilai transaksi sebesar 576 miliar rupiah menuju negara Arab Saudi, disusul kopral putih mencapai 600 ton dengan nilai transaksi 8.400 miliar rupiah. Inilah pembahasan dari critical review-nya. Dalam artikel menyebut bahwa laju pertumbuhan ekspor pertanian Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. Dalam buku ekonomi makro dari Mankiw, hal tersebut merupakan upaya negara Indonesia dalam mengusahakan
agar ekspor neto Indonesia bernilai positif, yaitu di saat ekspor lebih besar dibandingkan impor, yang mengindikasikan bahwa negara tersebut lebih banyak menjual barang dan jasa ke luar negeri dibandingkan membeli barang dan jasa dari negara lain. Oleh karena itu, negara tersebut dapat dikatakan memiliki surplus perdagangan atau trade surplus. Salah satu yang komoditas yang turut berperan dalam peningkatan ekspor pertanian adalah ekspor briket arang tempurung. Total briket arang tempurung yang diekspor mencapai 38 ton dengan nilai transaksi sebesar Rp576 miliar menuju negara Arab Saudi. Menurut buku ekonomi makro dari Mankiw, penjualan briket arang tempurung merupakan ekspor bagi Indonesia, sedangkan bagi Arab Saudi hal tersebut merupakan impor. Dalam melakukan kegiatan ekspor-impor tersebut, kedua negaranya tentu memiliki faktor-faktor sebagai penentu sebelum melakukan kegiatan ekspor-impor. Di dalam makroekonomi dari Sadono, faktor-faktor yang dijadikan penentu dalam ekspor-impor tersebut antara lain mutu dan harga dari barang tersebut. Jadi kesimpulannya, di dalam perekonomian terbuka di mana suatu negara dapat berinteraksi secara bebas dengan ekonomi di negara lain, maka kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan secara mandiri oleh negara tersebut dapat terpenuhi dengan kerjasama dengan negara lain, yaitu dengan melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Dalam kegiatan ekspor dan impor, negara menginginkan agar nilai ekspor lebih besar dibandingkan nilai impor atau disebut ekspor neto bernilai positif, sehingga negara tersebut dapat dikatakan memiliki surplus perdagangan. Dalam mencapai hal tersebut, tentunya negara melihat faktor-faktor penentu ekspor-impor, seperti mutu dan harga, sehingga negara dapat meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan negara. Sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.